Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MKDUK, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Dulako. Jadi di video kali ini kami akan membawakan materi ragam bahasa Indonesia. Menurut Bachman 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Sugono 1999, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yakni masalah penggunaan bahasa baku dan juga tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak perlu menggunakan bahasa baku. Baik, lanjut dari apa yang teman kami sampaikan barusan, ragam bahasa juga merupakan varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Ragam bahasa bisa berbentuk dialek, gaya, atau berbagai variasi sosial linguistik lain, termasuk bahasa baku itu sendiri. Ragam bahasa sering dianggap juga dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu, meskipun penggunaan bahasa kadang juga dianggap sebagai suatu ragam tersendiri. jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan situasi. Yang pertama yaitu bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa komunikasi. Nah, bahasa komunikasi ini berfungsi sebagai memberi informasi kepada publik atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar yang biasa digunakan di media cetak atau di media elektronik. Bahasa jurnalis harus menggunakan bahasa baku atau dengan kata lain harus sesuai dengan ejaan yang disingkat dengan EYD. Selain itu, bahasa jurnalistik juga harus juga mudah dipahami oleh pembacanya, karena pembaca tidak perlu banyak waktu untuk memahami kata-kata yang sulit. Contohnya, sederhana, singkat, padat, dan lugas. Selanjutnya yaitu ragam bahasa keilmuan. Jadi ragam bahasa keilmuan itu merupakan corak dan ciri bahasanya sama seperti dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ragam bahasa ilmiah harus dapat menjadi wahana pemikiran ilmiah yang tertuang dalam teks karya ilmiah. Pengertian ragam bahasa ilmiah dan karakteristiknya akan dijelaskan oleh dua orang teman saya. Pertama itu, ragam bahasa ilmiah bersifat ringkas, berpusat pada pokok permasalahan. Kalimat-kalimat harus hemat, tidak terdapat kata-kata yang berbahasa. Namun, kalimat-kalimatnya harus lengkap, bukan penghalang kalimat. Yang kedua, ragam bahasa ilmiah harus mengikuti tata karya ilmiah yang standar. Misalnya penyusunan daftar pustaka dan pengguna salah satu sistem penulisan rujukan. Adapun ragam bahasa yang menggunakan kalimat yang tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotatif seiring dipakai dalam rangkaian bahasa sastra. Adapun ciri-ciri ragam bahasa sastra antara lain, yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang tidak efektif, yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang tidak baku, dan yang ketiga adanya rangkaian kata yang bermakna konotatif. Baik, selanjutnya ada jenis ragam bahasa berdasarkan lisan dan tulisan. Yang pertama ada ragam lisan, memerlukan orang kedua sebagai lawan berbicara. Yang kedua ada ragam bahasa catatan, ragam bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicara sebagai sesama, lebih muda, lebih rendah statusnya, atau apabila topik pembicara bersifat tidak resmi. Yang ketiga ada ragam bahasa pidato, ragam bahasa yang digunakan saat membacakan pidato di muka umum. Biasanya pidato berisi penegasan kalimat untuk biasa diterima si pendengar. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat ada ragam bahasa panggung, ragam bahasa yang digunakan seseorang saat di panggung ketika mengisi acara hiburan lain agar biasa diterima penonton. Yang kelima ada ragam bahasa teknik yang mana ragam bahasa ini yang dilakukan mengenai cara penulisan yang dicontohkan, misalnya penelitian, makalah, tesis, dan disertasi. Yang selanjutnya ada ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa yang menggunakan komunikasi yang resmi. Dan yang terakhir ada ragam bahasa surat, ragam bahasa yang ditulis pada sehelai kertas yang
Seperti yang disampaikan oleh teman-teman saya tentang materi ragam bahasa, di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan. Jadi ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian kata yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi ragam bahasa ada banyak. Di sini ada beberapa jenis ragam bahasa. Yang pertama menurut situasinya. Berdasarkan situasinya terbagi menjadi 3, yaitu bahasa jurnalistik. Yang pertama merupakan bahasa untuk media massa. Selanjutnya adalah ragam bahasa ilmiah, seperti yang digunakan untuk seperti laporan, seperti penelitian dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah ragam bahasa sastra. Ini adalah bahasa yang tidak efektif digunakan untuk seperti contohnya kesenian. Nah, selanjutnya adalah ragam bahasa berdasarkan lisan dan tulisan. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ragam bahasa lisan, misal membutuhkan orang kedua untuk diajak bicara. Selanjutnya ragam bahasa tulisan tidak perlu menggunakan orang kedua atau tidak perlu memakai lawan bicara. Dan selanjutnya ada ragam bahasa cakapan. Ragam bahasa cakapan ini digunakan untuk berbicara kepada contohnya kepada sesama. Selanjutnya lagi ada ragam bahasa pidato. Ini digunakan untuk berpidato. Selanjutnya ada ragam bahasa teknik, ada ragam bahasa undang-undang, dan yang terakhir ada ragam bahasa surat. Lalu ada satu lagi yang tertinggal, yaitu ragam bahasa panggung. Dari semua ragam bahasa kita tinggal menyesuaikan penggunaannya untuk situasi dan kondisinya. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mewakili teman-teman saya menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.